this YouTube channel. Selamat pagi teman-teman Esalista yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, saya Oki. Saya di sini dari divisi marketing di Esalist, dan di pagi hari ini saya diberikan kesempatan tentunya untuk bisa sharing begitu ya terkait dengan ilmu yang semoga bisa berguna dan juga bermanfaat nih bagi teman-teman Esalista di kemudian hari begitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membawakan suatu topik yang mana tentunya topik ini cukup menarik nih untuk kita bahas buat teman-teman Esalista, yaitu adalah terkait dengan solusi bukan asumsi, bagaimana cara kita menghadapi masalah dengan kepala dingin. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai saja. Jadi kita awali dengan pembukaan pada materi kita pagi hari ini itu dengan pertanyaan nih teman-teman. Pertanyaannya adalah lebih kepada mengapa asumsi itu bisa menjadi musuh terbesar kita nih teman-teman. Nah, yang perlu kita sadari bahwa asumsi ini adalah sesuatu yang sifatnya subjektif ya teman-teman. Subjektif ini tidak didasarkan pada fakta dan data. Nah, banyak kegagalan yang terjadi teman-teman itu berdasarkan pada asumsi. Dan sebetulnya teman-teman nggak perlu khawatir nih, karena asumsi itu sebetulnya memang sudah menjadi nature habitnya manusia. Karena asumsi itu bisa muncul kapan saja ketika kita menerima suatu respon ataupun menerima dalam suatu kondisi. Nah, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola asumsi itu supaya tidak menjadi musuh terbesar kita. Karena yang akan menjadi musuh terbesar itu kita ketika asumsi itu sudah menguasai pemikiran kita. Nah, itu bahaya nih teman-teman. Nah, contoh singkat nih, kisah nyatanya pasti teman-teman semua Esalista merasakan lah ya. Gimana kita kalau ngechat, baik itu teman kantor, ngechat atasan, atau bahkan ngechat teman sebaya kita gitu ya. Kita chat, lalu mereka respon dengan hanya menjawab misalkan, oh kak titik gitu ya, oke. Pasti kita kan langsung mikir tuh, wah marah nih orang, ya nggak? Kita kan pasti mikir bahwa mereka, kita nih kayaknya ada salah nih, sampai mereka kok sampai jawabnya kok singkat banget sih, dan lain sebagainya. Pasti kita akan berpikir yang aneh-aneh. Nah, hal seperti itu asumsi teman-teman. Karena kita menilai sesuatu itu tidak berdasarkan pada fakta. Kalau kita ngomong faktanya ternyata nih misalkan, setelah kita telaah, faktanya adalah kita ngechat orang tersebut di jam-jam orang pergi ngantor. Orang ada yang sibuk naik motor, ada yang sibuk naik kereta, ada yang sibuk naik mobil, sehingga terburu-buru. Kalau sudah terburu-buru kan orang akan menjawab sesuatu itu secara substansialnya aja nih teman-teman. Artinya apa? Artinya kita perlu lihat kondisi yang terjadi pada aktualnya. Faktanya seperti apa? Kalau sudah kita berasumsi seperti itu, apa yang terjadi? Waktu kita habis, tenaga kita terkuras. Padahal hal seperti itu bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, misalkan menyelesaikan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Nah, teman-teman Esalista, kalau kita berasumsi terus-menerus, asumsi itu bisa menimbulkan suatu masalah, teman-teman. Nah, masalah ini yang perlu kita hadapi ketika masalahnya muncul, gimana kita menyikapi masalahnya. Nah, salah satu penyikapan dalam suatu masalah yang baik itu adalah dengan menyikapi dengan kepala dingin, teman-teman. Nah, sekiranya ada 3 kunci, teman-teman, untuk kita menyikapi masalah dengan kepala dingin. Yang pertama adalah emotional control. Teman-teman, menurut studi yang dilakukan oleh Daniel Goleman, kalau teman-teman tahu, beliau ini merupakan salah satu psikolog yang terkenal di dunia psikologi tentunya. Beliau buat buku yang mana bukunya itu khusus membahas terkait dengan emotional quotient, teman-teman. Jadi ternyata teman-teman, menurut studi, kita yang selama ini bicara soal IQ, kamu IQ-nya berapa nih? Oh, kamu IQ-nya di bawah 100 ya? Kita menilai seseorang hanya dari IQ. Padahal ternyata yang lebih penting adalah EQ, emotional quotient tadi. Karena emotional quotient kita belajar terkait dengan understanding. Bagaimana kita memahami sesuatu. Kalau kita sudah bisa memahami sesuatu, yang bisa kita lakukan adalah mengelola emosi tadi. Jadi emotional control ini perlu dan sangat diperlukan ketika kita akan menyikapi suatu masalah. Lalu yang selanjutnya apa? Kita harus critical thinking. Critical thinking ini adalah kita menilai sesuatu secara objektif, teman-teman. Objektif ini artinya harus ada fakta dan data yang mendukung, tidak secara subjektif. Nah, kalau kita sudah kontrol emosi kita bisa berpikir dengan kritis, maka kita bisa menghasilkan solusi yang efektif. Solusi efektif ini akan memberikan penyelesaian masalah yang lebih tepat
cepat dan juga sustainable. Jadi jangan hanya solusinya objektif kita hanya di saat itu aja. Nah, di mana sih teman-teman langkah-langkah yang perlu kita lakukan nih? Masalah bisa muncul karena asumsi. Gimana caranya supaya kita mengelola asumsi itu? Nah, ini mungkin sedikit salah ya di PPT ini kan menghindari ya teman-teman. Harusnya kita kelola bukan menghindari karena asumsi ini tadi ya nature habit kita nggak bisa hindari. Yang bisa kita lakukan adalah dikelola asumsi. Nah, sekiranya ada 3 langkah teman-teman. Yang pertama, kita telah dulu informasi. Jangan langsung menerima informasi secara mentah-mentah. Apalagi sekarang di sosial media semua orang bisa sharing apapun informasi yang sebetulnya tidak benar. Misalkan contoh teman-teman pasti sadar dan tahu lah. Kemarin-kemarin kita sempat booming atau sempat viral gitu ya ketika waktu kasus penjarahan rumahnya Sahroni ini. Teman-teman tahu kan ada apa namanya video ataupun foto viral ada kemunculan Black Mamba nih, masih teman-teman pada tahu kan? Nah, ternyata Black Mamba itu setelah ditelaah, itu sebenarnya berita hoax, teman-teman. Foto itu sudah ada di Twitter dari tahun 2020, teman-teman. Jadi itu bukan foto yang ditemukan di rumahnya Ahmad Saroni. Nah, itu dimunculkan karena apa? Ingin mencari popularitas, supaya viral. Karena kita udah keburu nggak suka sama Sahroninya, udah keburu emosi dan lain sebagainya, dikasih kondisi yang sesuai dengan kondisi pada saat itu di mana rumahnya diacak-acakin. Jadi kondisinya kan sesuai itu dengan fotonya. Di mana kondisi sekitaran dari Black Mamba-nya itu juga banyak puing-puing dan lain sebagainya. Nah, itu padahal adalah berita hoax. Kalau misalkan kita ngomong di dunia kerja deh, di kita, di pekerjaan kita gitu, misalkan. Kita ngomongin project, tiba-tiba ada informasi masuk nih teman-teman. Project A katanya telat nih. Wah, ketika kita menilai atau menerima informasi tersebut, jangan dulu dengan emosi, jangan jangan dulu yang kayak kenapa proyeknya telat dan lain sebagainya dengan amarah. Nah, kita harus sikapi dulu dengan tenang. Sikapi dengan tenang, setelah itu apa? Verifikasi. Verifikasi kepada orang yang bertanggung jawab. Siapa? Misalkan PM-nya, project manager. Tanya ke project manajernya, betul tidak proyeknya telat? Oh, ternyata memang betul proyeknya telat. Ya, maka kita langsung masuk ke langkah selanjutnya. Kita apa? Gali akar masalah. Gali akar masalah ini kita pakai metode 5 whys, teman-teman. Cobain. Kita pakai tanya terus kenapa, kenapa, dan kenapa. Kenapa proyeknya bisa telat? Oh, ternyata karena misalkan ya, ini permisalan, perumpamaan. Oh, resource-nya kurang. Loh, kenapa resource-nya bisa kurang? Tanya lagi. Oh, ternyata resource-nya masih dicari misalkan. Lah, kenapa resource-nya masih dicari-cari? Nah, itu perlu kita terus gali informasi tersebut sampai akhirnya kita ketemu nih permasalahannya. Oh, ternyata resource-nya punya requirement sangat tinggi, kualifikasinya sangat banyak. Akhirnya memakan waktu yang lebih lama sehingga resource-nya belum terfulfill. Nah, kan akhirnya kita tahu nih akar masalahnya apa. Nah, setelah kita tahu akar masalahnya apa, kita fokus pada tindakan. Fokus pada tindakan ini lebih orientasinya pada solusi. Langkah konkret kita seperti apa? Oh, misalkan ini permisalan. Oh, kita kita langsung cari, kita deadline 1 minggu, kita cari semua HR, kita bantu untuk cari semua resource, pakai relasi semua dan lain sebagainya misalkan. Artinya apa? Ada langkah konkret untuk kita menghasilkan suatu solusi. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan teman-teman supaya kita menghindari supaya kita bisa kelola asumsi menjadi sebuah solusi. Solusinya yang berdasarkan pada fakta. Nah, kalau misalkan kita mau buat solusi berdasarkan fakta, metodenya apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, sekiranya di sini ada metode yang bisa kita gunakan nih teman-teman. Yang pertama adalah dengan empathize. Pahami dulu masalahnya. Dari berbagai POV, jangan memahami masalahnya dari satu POV. Kalau tadi ngomongin project, kalau ngomongin project, POV kita hanya di project, kita akan menyalahkan siapa? Menyalahkan HR, karena HR tidak mendapatkan resource. Padahal kalau kita POV-nya dari HR, ternyata apa? Requirement-nya banyak, dan ternyata project-nya memberikan informasi mendadak. Nah, hal seperti itu bisa kita pahami masalahnya. Oh, ternyata dari sisi project begitu, dari sisi HR seperti itu. Baru kita define kan masalahnya. Oh, dari project seperti ini, dari HR seperti ini, baru kita bisa temukan solusi. Solusinya ini berdasarkan fakta dan keadaan yang nyata seperti apa. Nah, kalau kita udah bisa menemukan solusi tersebut, ya kita coba dan kita
evaluasi, dan evaluasi itu harus berkala. Makanya di sini bentukannya terus nyambung ya teman-teman ya. Kalau dilihat di layar laptop itu nyambung. Karena ini terus berkelanjutan, dia sustain. Harus terus dilakukan. Jadi evaluasi ini terutama ya, evaluasi itu harus dilakukan secara berkala. Nah, kalau tadi kita bahas terkait dengan langkah-langkah kita dalam mengelola asumsi, lalu bagaimana kita langkah-langkah ketika kita mau menghadapi masalah ini? Dan tentunya dengan kepala dingin, gitu. Yang pertama adalah kumpulkan fakta. Teman-teman, kalau kita belajar ilmu hukum, dalam ilmu hukum, suatu perkara tidak akan bisa dijatuhkan vonis kalau tidak ada bukti. Satu bukti tidak cukup. Dua bukti sudah cukup. 1.000 bukti sama dengan dua bukti, teman-teman. Artinya apa? Yang minimal punya dua bukti baru bisa dikatakan, oh orang ini bersalah, oh ini orang ini tidak bersalah. Sama seperti halnya dengan kita menghadapi masalah. Kumpulkan fakta tidak berarti satu fakta langsung dikatakan masalah itu begini, masalah itu begini. Enggak. Kita kumpulkan dulu faktanya beberapa, minimal dua, supaya kita dapat sudut pandang yang berbeda dan juga kita mendapatkan penunjang bukti supaya kita bisa lebih relevan dalam membuat keputusan. Nah, tapi sebelum kita melangkah keputusan, apa yang perlu dilakukan? Diskusi. Kita diskusikan dulu dengan tim, dengan orang-orang yang terlibat dalam mengatasi masalah tersebut. Kalau ngomongin dalam perkara persidangan, misalkan tadi kan kita bahas ilmu hukum misalnya. Dalam ilmu hukum di persidangan kan hakim yang menentukan, yang memutuskan, diskusi berjalan antara apa? Antara jaksa dengan tersangka atau terdakwa, lalu dihadirkan saksi-saksi ahli. Nah, hal-hal itu yang dilakukan adalah bentuk dari sebuah diskusi, supaya mencegah dari adanya asumsi. Makanya hadirlah saksi, hadirlah tenaga ahli, yang akan memberikan sudut-sudut pandang yang secara objektif, baik secara ilmiah dan juga secara fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, setelah itu maka kita lakukan keputusan. Tapi mengambil keputusan juga tidak boleh cepat-cepat, teman-teman. Kita harus beri waktu. Maksudnya beri waktu apa? Hindari supaya kita tidak membuat keputusan yang impulsif. Impulsif itu jadinya keputusan yang tergesa-gesa, sewenang-wenang. Karena apa kondisi kita? Misalkan kita lagi marah, kita lagi kondisinya nggak baik-baik aja. Dan jangan segera mengambil keputusan, teman-teman. Karena itu nanti bahaya. Bisa jadi keputusannya bukan dampaknya jadi lebih baik, malah jadi lebih buruk. Jadi, kasih dulu waktu buat diri kita kalau kita yang mengambil keputusan. Nanti setelah itu baru kita bisa terapkan siklus terakhir. Lebih pendekatannya pada iterat. Kita terapkan siklus coba, dievaluasi, lalu kita perbaiki. Terus-menerus kita lakukan. Dan itu yang namanya sustainable. Makanya yang kalau misalkan kita mengenal di revolusi industri, kita mengenal SDGs gitu kan, ada banyak tuh 17 poin apa ya, kalau saya tidak salah. Sustainable Development Goals itu penting, karena sustainable itu yang diperlukan. Kita harus bisa sustain bagaimana ekspektasi kita ramal nih, oh 5 tahun ke depan gimana, oh 10 tahun ke depan gimana. Begitu pun dengan kehidupan kita kan, itu bukan hanya pekerjaan aja. Kita nih misalnya sekarang umur 25 ya, umur 30 kita mau seperti apa? Umur 35 seperti apa? Kalau kita udah ada bayangan kan kita bisa prepare dari sekarang. Supaya apa? Supaya sustain. Supaya kita terarah. Itu yang perlu kita lakukan gitu ya. Sehingga kita masuk kesimpulan, teman-teman. Kita bisa simpulkan bahwa asumsi kita ubah menjadi sebuah solusi, yang dari emosi kita ubah jadi kepala dingin, teman-teman. Jadi atasi masalah itu dengan solusi yang lebih berdasarkan pada data. Kalau solusinya berbasiskan pada data, nanti yang lahir solusi itu adalah suatu solusi yang lebih matang, solusi yang lebih baik, solusi yang lebih komprehensif gitu. Dan kita harus sering budayakan kepala dingin ya teman-teman. Jangan sampai kita menyikapi sesuatu, mengambil keputusan, terutama nih para decision maker, itu juga perlu dengan kepala dingin teman-teman. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita misalkan di sini teman-teman ada teman-teman eselista yang sudah berumah tangga menjadi kepala keluarga misalkan. Kepala keluarga itu kan yang mengambil keputusan. Nah, yang mengambil keputusan ini kita harus belajar bagaimana kita kepala dingin menyikapi sesuatu itu dengan baik. Jangan sampai ada api dan api, tapi jadi api dan air. Apalagi jangan sampai seperti api dan bensin, udah meledak kalau kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Oke,
Mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan nih ke teman-teman terkait dengan materi pagi hari ini adalah seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin ini sekilas gitu ya, ada apa namanya penyemangat ataupun quotes gitu ya bagi kita di pagi hari ini. Ini dari Marcus Aurelius ya. Ini bukan Pak Marcus ya teman-teman ya, tapi Marcus Aurelius ini adalah kaisar Romawi yang hidup di tahun 120-an Masehi something gitu ya kalau saya tidak salah. Beliau ini adalah kaisar Romawi dan juga salah satu filosofer Stoicism. Kalau teman-teman tahu Stoicism ya, membahas terkait dengan kebahagiaan orang dan lain sebagainya. Ada satu kata yang menarik dari beliau adalah the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Jadi kebahagiaan orang itu tergantung bagaimana kualitas pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan asumsi, dipenuhi dengan overthinking dan lain sebagainya, hidup kita jadi serba khawatir. Akhirnya jadi beban pikiran. Kalau jadi beban pikiran apa? Stres. Kalau udah stres ya udah, berasa mau apapun aja nggak happy, makan aja jadinya nggak nikmat. Jadi nggak bisa menikmati hidup teman-teman. Jadi pikiran tuh paling penting. Bahkan kan menurut studi kesehatan aja yang namanya pikiran itu mempengaruhi kesehatan. Jadi teman-teman jangan terlalu menjadikan suatu satu masalah itu jadi beban pikiran. Tadi dikelola. Jangan dimunculkan asumsi-asumsi yang liar di pikiran. Ya, kita bisa jalan gitu. Mungkin terkait dengan materi pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke HR gitu mungkin ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi Kak Oki Ananda. Jadi, saya setuju dengan topik ini. Kadang kita terlalu cepat berasumsi tanpa data yang jelas. Padahal itu bisa memicu kesalahpahaman dan keputusan yang keliru. Menurut saya, penting banget untuk punya kepala dingin saat menghadapi situasi seperti itu. Biar kita bisa berpikir kritis, verifikasi informasi, dan mencari solusi yang benar-benar efektif. Dengan begitu, komunikasi dalam tim bisa lebih sehat dan hasilnya juga lebih tepat sasaran. Yang dari tanggapan saya. Siap. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Oki atas presentasinya ya. Kebetulan topiknya ini sangat relevan sama aku yang lagi skripsian dan menghadapi dosen pembimbing yang balas chat tuh bisa 3 hari sekali gitu. Terus ada juga kandidat dengan berbagai macam latar belakangnya gitu dan kadang-kadang menunggu keputusan kandidat tuh suka bikin deg-degan gitu. Jadi secara keseluruhan presentasi ini tuh sebenarnya bukan hanya teori tapi juga tools praktis gitu ya untuk aku untuk meredakan stres saat skripsi dan juga agar lebih mindful gitu saat menghadapi kandidat gitu. Terima kasih banyak Kak Oki atas perspektif barunya ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih kembali Zahra. Semangat juga buat skripsinya ya. Iya, terima kasih Kak Oki untuk penyampaian materinya tentang kita mengelola asumsi dan fakta. Ini relate banget di tempat kerja kita sehari-hari. Nah, mungkin aku ada uh, sedikit pertanyaan, Kak. Gimana kalau misal dalam project nih, kita ketemu masalah gitu, Kak. Dan dari project manager menyebutnya ini masalah yang urgent gitu, Kak. Nah, bagaimana caranya kita tetap tenang dan nggak buru-buru gitu, Kak, salah langkah dan ngambil keputusan yang salah gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih atas tanggapan dan juga pertanyaannya begitu ya. Oke, pertanyaannya tadi bagus banget nih terkait dengan kalau misalkan project manager gitu ya. Tadi urgent banget dan harus diselesaikan gimana gitu supaya kita bisa lebih tenang gitu kan menghadapi apa yang diberikan oleh project manager. Nah, tentunya tadi asumsi itu yang perlu kita kelola, Mas. Jadi kita pastikan kalau udah muncul ada nyuruh nih urgent harus harus segera kayak gini 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 dan lain sebagainya. Kita kan pasti langsung punya asumsi dulu tuh. Waduh, ngerjain masalah ini udah kebayang nih bakal ngerjainnya. Waduh, ini bakal begadang nih. Waduh, bakal kayak gini. Nah, itu dulu yang kita kelola. Jangan sampai pemikiran-pemikiran gitu tuh jadi meluas dan jadi liar di pikiran kita. Jadinya kalau kita liar pikiran kayak gitu apa akhirnya? Kita bukan langsung eksekusi, tapi langsung mikir kemana-mana. Aduh, ini gimana, dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan tadi? Kelola. Setelah kita kelola, apa yang perlu kita lakukan?
Ya kita coba kalau misalnya ada yang masih dirasa belum paham, belum sampai message-nya yang mungkin belum clear, ya kita konfirmasi supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau misalkan sudah terkonfirmasi dan kita sudah benar-benar paham, ya kita bisa lakukan. Dan eksekusinya juga kita jangan hanya individual, jangan cuma kita doang dikerjain sendiri. Tapi kalau ada yang dibingungin atau ada butuh POV lain, ya itu perlu sekali ya POV lain supaya jadi kita tahu nih, oh ternyata ada hal yang sebetulnya kita tuh nggak tahu, tapi orang lain tahu dan bisa menambahkan sehingga nantinya itu bisa menghindari masalah-masalah baru di kemudian hari. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin seperti itu ya, Mas, terkait dengan pertanyaannya. Apakah sudah terjawab? Oke Kak, intinya tetap dikomunikasiin ya Kak, terkait Betul. masalahnya gitu Kak. Oke, thank Betul. you Kak. Siap, sama-sama.